بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات ربي وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan dan memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan izinnya kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan pahala pada setiap langkah kita menuju majelis ini. Dan kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas anugerah yang terbesar yang kita dapatkan dan dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam, yang mana ini merupakan tonggak penentu keselamatan seorang hamba jikalau ia bisa menjaganya agar jangan sampai terkoyak dengan noda-noda yang mencemarinya. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa bersolawat dan salam atas Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jal menjadi pelita bagi umat manusia. Beliau alaihi salatu wassalam menunjukkan segala macam kebaikan bagi umatnya serta memperingatkan umatnya dari segala macam kejelekan untuk dijauhi. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan pembahasan kita terhadap penjelasan mukaddimah risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, dan kita sampai pada pernyataan beliau yang kurang lebih wala syabiha lahu wala nadhir. Karena kita sudah membahas awal bagaimana ungkapan ini terkait tentang uluhiyah Allah Azza wa Jal, dan selanjutnya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani menyatakan wala syabihalahu wala nadhir, yang artinya kurang lebih Allah Azza wa Jal itu adalah Rabb yang tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu atau siapapun yang merupainya. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada satupun yang berhak atau bisa disandingkan dengan Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak ada yang bisa serupa dengan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang itu sangat sempurna, memiliki nama-nama yang sangat indah, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Azza wa Jal dalam sifat-sifat tersebut, dalam nama-nama tersebut. Pernyataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini selaras dan senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai', ini artinya tidak ada sesuatu pun yang dia mithl, yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Tidak ada. Allah Azza wa Jal dalam ayat ini dengan tegas menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Azza wa Jalla zat yang maha mendengar dan maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang merupakan satu-satunya sesembahan
yang mana para makhluk itu membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Para makhluk memiliki keperluan dari Allah Azza wa Jalla untuk mengadu, meminta dan seterusnya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa menyerupainya. Dan ayat ini hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering mendengarnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, merupakan pokok landasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama dalam bab nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Karena dalam ayat ini ada yang namanya itsbat ma'at tanzih, yaitu Allah Subhanahu wa taala menekankan atau menitsbat, mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Namun di satu sisi pula Allah Subhanahu wa taala juga menekankan tanzih dalam ayat ini, yaitu tidak ada yang serupa, laisa kamitslihi syai'un. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pokok landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berangkat dari ayat ini sehingga mereka mengatakan kita menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang al-muballigh anis syari', orang yang menyampaikan dari zat yang meletakkan syariat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan menetapkannya di sini adalah juga berbarengan dengan kita meyakini bahwasanya apa yang Allah tetapkan bagi dirinya ini tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Itu yang disebut tanzih oleh para ulama. Ketika dalam ayat ini pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwas samiul basir, dialah zat yang maha mendengar dan yang maha melihat, maka pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak serupa, tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Itulah yang ditunjukkan laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala di satu sisi menetapkan bagi dirinya sifat-sifat yang itu memiliki kesempurnaan. Dalam ayat ini contohnya adalah mendengar dan melihat. Namun pendengaran dan penglihatan Allah Azza wa Jalla tidak serupa, tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluk, di antaranya manusia. Manusia juga bisa mendengar, manusia juga bisa melihat. Begitu dengan makhluk yang lain, diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka bisa mendengar dengan bisa melihat. Namun sifat-sifat yang ada pada makhluk ini, di antara juga manusia seperti kita, itu tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un. Ini berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sebagian mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla waliyadu billah, dan sebagian lagi mereka bertolak belakang, yaitu benar-benar menafikan dan meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga seakan-akan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang seakan-akan itu adalah tidak ada. Waliyadu billah. Inilah akidah yang selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antara ayat yang lain yang senada dan selaras dengan apa yang diungkapkan dan mendukung apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui sesuatu bagi Allah Azza wa Jalla samiyan?
Apa itu samiyan? Adalah an-nadhir wasyabih, sesuatu yang serupa, sesuatu yang bisa disandingkan, yang menyerupai Allah Azza wa Jalla, yang menjadi tandingan Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Jadi pertanyaan di sini, apakah ini adalah pertanyaan untuk menafikan? Artinya jawabannya jelas, tidak ada yang sebanding, yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat yang lain yang menegaskan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani adalah ayat yang sering mungkin kita baca dan kita menghafalnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun, tidak ada siapapun itu orangnya, tidak ada yang menjadi kufu. Al-kufu itu adalah al-mathil wan nadhir, orang yang serupa, yang sebanding. Tidak ada. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan kalau kita menilai ayat ini dari sisi bahasa Arab, maka kita akan mendapati bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengatakan ahad, satupun, siapapun. Dan ini disebut nakirah. Lafaz nakirah ini kalau konteksnya adalah penafian, karena di awal ayat lam yakun, artinya tidak ada, maka ini menunjukkan keumumannya. Artinya tidak ada satupun pun, tidak ada, siapapun itu orangnya, siapapun dia, apapun itu makhluk, tidak ada yang sebanding, serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, hadirin sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan di lanjutan perkataan tersebut, setelah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla, wala walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki anak. Allah Azza wa Jalla tidak memiliki orang tua. Dan Allah Azza wa Jalla tidak memiliki pasangan atau istri. Tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, dan tidak memiliki pasangan atau istri. Apa yang beliau utarakan ini selaras pula dengan apa yang telah Allah firmankan. Jadi Al-Quranul Karim dalam beberapa tempat ada kalanya meniadakan, menafikan anak dari Allah Azza wa Jalla, menafikan, meniadakan orang tua dari Allah Azza wa Jalla, dan ada kalanya menafikan yang namanya pasangan atau istri dari Allah Azza wa Jalla. Di antaranya surat Al-Ikhlas yang sering kita baca dan kita hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang ahad, esa. Allahus samad, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang para makhluk itu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memerlukan Allah Azza wa Jalla, membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang mampu menunaikan hajat-hajat mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa memberikan rizki, anak dan seterusnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mempermudah urusan mereka kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga para makhluk itu semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bersimpuh kepada Allah Azza wa Jalla untuk meminta hajat-hajat mereka ditunaikan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala dalam awal surat Al-Ikhlas ini menegaskan keesaan beliau, Allahu Ahad, Allah itu Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala menekankan hal itu dengan firman-Nya lam yalid wa lam yulad. Allah Azza wa Jalla itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Berarti Allah Azza wa Jalla tidak memiliki anak dan juga
tidak diperanak, tidak memiliki orang tua. Ini termasuk kesempurnaan keesaan beliau, keesaan Allah Azza wa Jalla. Karena tadi disebut Ahad, Zat yang Maha Esa, maka di antara kesempurnaannya, penekanannya adalah benar-benar Esa, berarti di antara kesempurnaannya ia tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua. Karena kalau Tuhan itu disifati memiliki anak atau memiliki orang tua, wal'iyadzubillah, maka itu merupakan kekurangan, bukan kesempurnaan. Maka di antara kesempurnaan Allah Azza wa Jal dan kesempurnaan kemahaesaan Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal menegaskan bahwasanya ia tidak memiliki anak dan tidak memiliki orang tua, tidak diperanak. Sehingga Allah Azza wa Jal sekali lagi menafikan yang namanya usul. Usul itu adalah orang tua ke atas, dan menafikan al-furu'. Al-furu' itu adalah anak keturunan, dan juga menafikan, meniadakan yang namanya sesuatu yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Sehingga dalam ayat ini, surat Al-Ikhlas ini, Allah Azza wa Jal menafikan yang namanya orang tua, lam yulad. Lam yalid pula juga menafikan bahwasanya tidak memiliki anak. Di antara ayat-ayat yang lain yang menjelaskan, menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu tidak memiliki anak adalah ayat-ayat yang itu mengingkari perkataan orang-orang kafir, perkataan orang-orang non-muslim, baik dari kalangan orang-orang Yahud, karena orang-orang Yahud mengatakan Uzair ibnullah, Uzair itu adalah anak Allah, dan juga dari kalangan orang-orang Nasara yang mengatakan Al-Masihu Isa ibnullah, Isa itu anaknya Allah. Dan juga ada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang itu adalah audiensnya Rasulullah SAW pada waktu itu, yang mengatakan malaikat itu adalah putri-putrinya Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah dari perkataan mereka semuanya ini. Allah Subhanahu wa taala membantah hal itu dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala takhadallahu walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan Allah Azza wa Jal itu memiliki anak. Ittakhadallahu walada. Subhanah, maha suci Allah. Ini bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari perkataan itu, perkataan batil ini. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullu lahu qanitun. Justru Allah Subhanahu wa taala inilah zat yang memiliki apa yang ada di langit dan muka bumi ini, dan setiap makhluk itu tunduk kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Azza wa Jalla tidak beranak, tidak memperanak, artinya tidak memiliki anak. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ada sesembahan yang bersamanya, sebanding dengan dia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka orang-orang kafir itu mengatakan Ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jal, zat yang maha pengasih, itu memiliki anak, memperanak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad ji'tum syai'an idda. Justru kalian yang mengatakan seperti ini itu telah berkata atau mendatangkan sesuatu yang idda, yaitu yang mungkar.
Nah, ini bantahan dari Allah Azza wa Jalla. Perkataan ini adalah perkataan batil, perkataan mungkar, bahkan itulah perkataan kufur. Wal'iyadzubillah. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak. Dalam ayat yang lain atau ayat apa yang menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki pasangan atau istri? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah." Artinya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana ia bisa memiliki anak? Walam takul lahu sahibah. Padahal sedangkan Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki yang namanya sahibah, pasangan atau istri. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Pasangan aja nggak punya, bagaimana ia memiliki anak? Ini adalah bantahan. Berarti tidak memiliki anak juga tidak memiliki pasangan. Pasangan aja nggak punya, apalagi anak. Ini maksudnya. Wa qawluhu, dan juga di antara firman Allah Azza wa Jalla terkait penafian bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki pasangan adalah ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang perkataan jin dalam surat Jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Di sekelompok jin dalam surat Al-Jin itu dikisahkan bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya Rabb kami Allah Azza wa Jalla, ini jin yang beriman, bahwasanya Rabb kami Allah Azza wa Jalla Maha Agung itu tidak memiliki sahibah, tidak memiliki istri, wala walada, dan juga tidak memiliki anak. Sehingga ayat-ayat ini, hadirin sekalian, dengan tegas menegaskan akidah Islam bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua, dan juga tidak memiliki istri. Ini semua adalah perkataan mungkar, perkataan batil, dan perkataan kekufuran. Dan sekali lagi, apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani di sini tadi disebutkan seperti menafikan anak, orang tua, dan istri. Ini merupakan penafian di dalam metode ulama salaf atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam artian ketika kita menafikan, menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, istri, orang tua, maka sekaligus kita juga berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini merupakan zat yang maha sempurna dalam keesaannya. Karena dia tidak butuh orang lain. Makhluk ini membutuhkan orang lain. Seperti kita senang kalau punya istri, punya anak. Memang iya, dari satu sisi itu merupakan kesempurnaan makhluk memiliki anak. Tetapi dalam satu sisi itu juga kekurangan. Kenapa? Karena ia butuh orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa untuk hidup sendiri. Namun Allah Azza wa Jalla, kesempurnaan keesaannya, kesempurnaan dari nama Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan tidak membutuhkan orang, tidak membutuhkan yang lain, maka Allah Azza wa Jalla di antara kesempurnaannya itu adalah ia tidak memiliki hal-hal yang tadi itu. Seperti kalau kita misalnya dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya tidak lelah, seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Kami Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya ini, langit dan bumi, dalam 6 hari, wa ma massana min lughub, dan kami pun sama sekali tidak merasakan yang namanya lughub, itu capek, letih. Maka peniadaan rasa capek, rasa letih dari Allah Azza wa Jalla
Ini sekaligus menegaskan bahwasanya Allah Azza wa Jal itu sangat sempurna sekali kudrahnya, kekuatannya, kemampuannya. Inilah yang dimaksudkan kalau kita meniadakan sesuai dengan metode Ahlussunnah wal Jamaah, meniadakan sesuatu kekurangan dari Allah Azza wa Jal, maka sekaligus kita meyakini penegasan bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki sifat sempurna dari lawannya. Kita mengatakan sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Maha Azza wa Jal itu tidaklah berbuat zalim. Berarti menafikan kezaliman dari Allah Azza wa Jal. Maka di sisi yang lain sekaligus kita juga meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal itu zat yang maha adil sesempurnanya. Keadilnya sangat sempurna. Itu yang dimaksudkan. Ini berbeda dengan orang-orang yang menyimpang, yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, sehingga seakan-akan Allah Azza wa Jal itu adalah zat yang tidak ada ujung-ujung. Dikisahkan oleh seorang ulama salaf dahulu ketika membantah orang-orang yang menyimpang ini. Ia mengatakan permisal orang-orang yang menyimpang ini adalah ketika ada seseorang bertemu seseorang di luar kebun atau di luar ladang. Si fulan A ini mengatakan ke si fulan B bahwasanya di dalam ladang itu atau di dalam kebun itu ada pohon kurma. Maka si fulan B ini bertanya kepada si fulan A, "Oh, ada pohon kurma?" "Iya." Berarti ada batangnya?" Kata si fulan B, "Tidak ada." "Oh, berarti ada pelepahnya?" Kata si fulan A, "Tidak ada." "Oh, berarti dia punya ini, sifat-sifatnya pohon kurma. Bagaimana pohon kurma itu?" Semua pertanyaan dijawab tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maka si fulan bin mengatakan, "Kamu berarti mengatakan sesuatu yang tidak ada. Kalau kamu mengatakan pohon kurma tidak ada batang, tidak ada pelepah, tidak ada ini, tidak ada ini, itu berarti tidak ada pohon kurmanya." Ini adalah permisalan yang diungkapkan oleh sebagian ulama salaf untuk membantah orang-orang yang menyimpang, yaitu orang-orang yang benar-benar meniadakan sifat-sifat Allah. Waliyadzubillah. Dan ini jelas menyelisihi ayat-ayat Al-Quran, menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, dan menyelisihi jalan dan metode salaf dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, kemudian Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan, "Laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqidha'un." Adapun ungkapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, "La syarika lahu," tidak ada sekutu baginya, kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu terkait perkataan beliau, "La ilaha ghairuhu," tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Ungkapan selanjutnya yang beliau toreh pada mukaddimah risalah beliau ini adalah, "Laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqidha'un." Ya, artinya kurang lebih maknanya Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki ujung di awalnya dan tidak memiliki ujung di akhirnya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Jadi ungkapan beliau ini beliau sarikan dari firman Allah Azza wa Jalla, "Huwal awwal wal akhiru wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim." Yang artinya Allah Azza wa Jalla itu adalah zat yang al-awwal, maha pertama, wal akhiru, dan zat yang maha akhir, wal zahiru, zat yang maha zahir, wal batinu, zat yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Apa itu al-awwalu? Apa itu al-akhiru? Apa itu al-zahiru al-batin? Apa tafsirannya? Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis.
Dan ini termasuk di antara tugas Rasulullah SAW adalah menyampaikan dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan mengajarkan kepada para sahabat sebuah doa. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat untuk mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya, artinya kurang lebih doa ini, Allahumma ya Allah antal awwalu, engkau adalah zat yang maha awal. Ini termasuk salah satu ismun min asma'illah. Apa yang disebut al-awwal? Rasulullah SAW mengatakan falaisa qablaka syai'un. Engkau ya Allah al-awwal adalah zat yang tidak ada sesuatu yang mendahului Allah Azza wa Jalla. Laisa qablaka syai'un. Tidak ada sesuatu yang sebelummu itu ada. Tidak ada. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un. Maka juga tidak ada sesuatu yang ada setelahmu. Ini adalah makna al-akhiru. Wa antal zahiru. Ya Allah, engkau zat yang al-zahir. Maknanya apa? Falaysa fawqaka syai'un. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi darimu. Tidak ada sesuatu yang itu di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Dan engkau ya Allah al-batin. Apa itu al-batin? Laisa dunaka syai'. Tidak ada sesuatu yang lebih tersembunyi darimu. Artinya tidak ada sesuatu yang samar darimu. Iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqri. Ya Allah, lunasilah hutangku dan aghnina minal faqri, dan cukupkanlah aku dari yang namanya kefakiran. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah menjelaskan makna al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Yang inti maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki ujung di awal dan di akhir. Karena Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan. Kalau ada yang namanya permulaan dan akhir, itu berarti namanya makhluk. Seperti kita. Kita awalnya tidak ada, kemudian ada, berarti ada permulaannya. Dan ada akhirnya, yaitu meninggal dunia, mati. Inilah sifat makhluk, memiliki kekurangan. Namun Allah Azza wa Jalla al-awwal wal akhiru. Tidak ada ujung di awalnya dan tidak ada ujung di akhirnya. Kenapa? Karena Ia adalah Ar-Rabb, Tuhan kita, Sang Pencipta. Nah, inilah yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani menyerap dari ayat ini. Yang itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa qablaka syai' wa laisa ba'daka syai'un. Tidak ada ujung di awal dan di akhir. Artinya kalau ada ujung, ada permulaan, ada akhir, berarti itu namanya makhluk. Seperti kita tadi, yang awalnya tidak ada menjadi ada, sehingga ada permulaannya dan juga ada akhirnya, ada batasnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Ini mengungkapkan bagaimana kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makanya sekali lagi makna perkataan Ibnu Abi Zaid tadi adalah Allah Azza wa Jalla itu tidak didahului dengan ketidakadaan seperti makhluk yang awalnya tidak ada, enggak ada. Namanya Tuhan seperti itu, Sang Pencipta. Dan juga tidak bakalan berakhir. Adapun makhluk
Dia memiliki permulaan dan memiliki akhir hayatnya. Adapun maka Allah Subhanahu wa taala memiliki kelanggengan, selanggeng-langgengnya, sesempurnanya. Makanya dikatakan sebagian ulama fal baqa'u lillah. Kelanggengan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ada batasnya, ada rusaknya, ada matinya. Dan itu kita bisa lihat di dunia ini, seperti itulah makhluk. Enggak ada yang langgeng. Enggak ada yang langgeng. Manusia tumbuh, dewasa, tua, kemudian meninggal. Bahkan ada sebagian yang di usia muda pun sudah meninggal. Ada yang sakit-sakitan. Nah, ini menunjukkan kekurangan makhluk memang seperti itu. Berbeda dengan Al-Khaliq. Namun ketika kita mengatakan harusnya Allah Subhanahu wa taala langgeng selanggeng-langgengnya, sesempurnanya, tidak memiliki akhir, tidak memiliki batas. Lalu kalau ada yang mengatakan lalu surga neraka, itu juga langgeng. Maka jawabannya, surga dan neraka itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang awalnya tidak ada menjadi ada. Itu berarti sifatnya makhluk. Makanya surga dan neraka adalah termasuk makhluk Allah Azza wa Jalla. Namun ujungnya yang tadi kekal, memang surga dan neraka kekal, karena itu memang tempatnya orang-orang mukmin surga dan akan kekal, dan tempatnya orang-orang kafir yang akan kekal di neraka. Namun sifat kekekalan surga dan neraka itu tidak bersumber dari diri surga dan neraka itu. Tetapi dari mana mereka mendapatkan kekekalan? Dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki surga itu diciptakan dan kekal, dan menghendaki neraka itu diciptakan lalu kekal. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki seperti itu, ya nggak bakalan terjadi. Mereka tidak akan kekal. Jadi kekekalan surga dan neraka, dan itu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla, itu karena bersumber dari apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keduanya dan memberikan sifat kekekalan pada surga dan neraka sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, ya enggak bakalan terjadi. Namun kekekalan Allah Azza wa Jalla itu memang karena Sang Khaliq, tidak bergantung kepada selain dirinya. Adapun surga dan neraka, kekekalannya bergantung kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian selanjutnya, hadirin sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan la yablughu kunha sifatihi al-wasifun wa la yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun. Ya'tabiru al-mutafakkiruna bi ayatihi wa la yatafakkaruna fi mahiyati dhatihi. Yang artinya kurang lebih Allah Azza wa Jalla itu tidak ada yang sampai benar-benar sempurna mensifati Allah Azza wa Jalla orang-orang yang berusaha mensifati Allah secara sempurna. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, orang-orang yang ingin bertafakkur. Yang ingin bertafakkur itu juga tidak ada yang mampu untuk meliputi seluruh perkara Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksudkan perkara ini. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayati, orang-orang yang bertafakkur, yang memikirkan itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari mana? Ayat-ayat Allah. Wala yatafakkaruna fi mahiyati dzatihi, dan mereka orang yang bertafakkur itu tidak bisa untuk memikirkan bagaimana zat Allah. Ini penting sekali.
Kita akan bahas apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani ini. Orang-orang yang mensifati Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah memiliki sifat ini, maha ini, dan seterusnya, maka mereka sebatas menetapkan apa yang Allah tetapkan atau apa yang Rasul tetapkan, yang Rasulullah tetapkan pada dalam hadisnya terkait sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah. Namun kunha sifatihi, atau bagaimana secara keseluruhan wujud sifat tersebut pada diri Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang bisa menerkanya, tidak ada yang bisa mengetahuinya hakikatnya. Artinya kalau kita mengatakan Allah maha melihat, kita memahami melihat itu bagaimana, melihat itu apa maknanya, tetapi kaifiyah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melihat, bagaimana hakikatnya, kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang itu. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menghabarkan bahwasanya Allah itu maha melihat. Bagaimana melihatnya? Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada kita bagaimana itu. Inilah yang selaras dengan perkataan Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Yang namanya istiwa dalam bahasa Arab itu ma'lumun, diketahui apa maknanya. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yang bersemayam itu. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum. Al-istiwa adalah salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Sebenarnya dalam ayat Al-Quranul Karim, Sang Rahman, yaitu Allah Azza wa Jal, beristiwa di atas arsy. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa dalam bahasa Arab itu ma'lum, diketahui maknanya, diketahui oleh orang-orang Arab. Namun wal kaifu majhulun, tetapi kaifiyatnya, bagaimana Allah Azza wa Jal itu beristiwa, bersemayam di atas arsy, itu majhul. Kita tidak mengetahui. Mengapa? Karena kita terbatas ilmunya. Itu hal yang gaib. Itu hal yang gaib. Dan tidak bisa dinalar begitu saja, sekedar kita nalar. Harus ada wahyu. Tetapi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kabar kepada kita. Dan Rasulullah juga tidak memberikan kabar kepada kita. Bagaimananya itu tidak ada. Maka kewajibannya adalah mengimaninya. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy. Makanya dalam lanjutannya Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun. Mengimani istiwanya Allah itu wajib. Allah Subhanahu wa taala mengabarkannya seperti itu, ya kita mengimaninya. Tidak perlu bertanya bagaimana dan seterusnya. Kenapa? Itu sudah di luar nalar kita. Terbatas nalar kita, dan itu hal yang gaib. Berkaitan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan zat dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla tidak mengabarkan kepada kita. Lalu mengapa kita harus bertakalluf, bertanattu', menyusahkan diri dalam hal yang itu memang Allah SWT tidak mengabarkan kepada kita? Maka kewajibannya al-imanu bihi wajib, kewajibannya adalah mengimaninya. Kita mendapati dan mendengar Allah mengatakan seperti itu, sami'na. Kita mendengar dan kita mengimaninya. Kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya bagaimana beristiwanya Allah Azza wa Jalla itu adalah sebuah kebid'ahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menjelaskan ayat atau menyampaikan ayat ini kepada para sahabat tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Allah itu beristiwa? Tidak ada. Satu riwayat pun tidak ada. Dan mereka ahlul lughah, para sahabat itu orang Arab. Mereka memahami bahasa Arab lebih daripada kita. Inilah keistimewaan para sahabat, para salaf kita. Dan tidak ada mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasul, kalau Allah Subhanahu wa taala bersemayam, beristiwa di atas arsy, lalu bagaimana ini, bagaimana? Tidak ada. Inilah hasil didikan Rasulullah SAW, bagaimana benar-benar mengimani sesuatu yang kita tidak diberitahu hal gaib tersebut. Makanya di antara, ini adalah hal yang penting, di antara salah satu yang disebutkan oleh sebagian ulama, di antara faktor orang-orang menyimpang, munculnya orang-orang menyimpang, sekte-sekte sesat adalah ketika ada yang namanya al-ujmah. Apa itu al-ujmah? Al-ujmah itu adalah ketidakmampuan bahasa Arab, ketidakmampuan memahami bahasa Arab. Dan inilah yang terjadi ketika waktu itu, di mana zaman-zaman setelah para sahabat kebanyakan sudah wafat dan wilayah kaum muslimin semakin melebar, datang orang-orang yang bukan Arab masuk Islam, sehingga mereka karena keterbatasan memahami bahasa Arab, maka sebagian di antara mereka mulai memahami nas-nas Al-Quranul Karim dengan akal mereka tanpa bimbingan dari salaf, sehingga tergelincir masuklah ilmu-ilmu yang itu bertentangan dengan agama Islam, ilmu filsafat kalam dan seterusnya, sehingga mengotak-ngatik nas-nas Al-Quranul Karim tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat, bahasa Arab yang digunakan oleh para sahabat. Sehingga sekali lagi kita kembali kepada makna yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid adalah tidak ada satupun seseorang ketika mensifati Allah Azza wa Jalla itu mampu menjelaskan bagaimana hakikat dan kaifiyat sifat Allah Azza wa Jalla. Itu yang dimaksudkan tadi. Itu yang diungkapkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. La yablughu kunha sifatil wasifun, artinya tidak ada satupun orang yang mensifati Allah Azza wa Jalla itu bisa memaparkan dan mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah Azza wa Jalla itu. Ia mengimani, meyakini Allah Azza wa Jalla Maha melihat, Maha mendengar, beristiwa di atas arsy, ya. Dan itu sebagaimana dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, ya, memiliki sifat-sifat yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim maupun Sunnah Rasulullah SAW. Tetapi hakikat dan kaifiyatnya, nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik, majhulun, tidak diketahui, sehingga tidak ada yang bisa memaparkan secara gamblang hakikat dan kaifiyah sifat-sifat ini. Karena waktu Isya sudah masuk, kita dengarkan adzan terlebih dahulu untuk kemudian kita melanjutkan sedikit terkait perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita melanjutkan sedikit. Lalu Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani mengatakan wala yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun. Orang-orang yang bertafakkur itu tidak bisa untuk meliputi seluruh perkara Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksudkan perkara Allah Azza wa Jalla ini adalah ada kalanya yang kauniyun qadari, ada yang kalanya diniyun syar'i. Perkara Allah, urusan Allah yang kauni qadari adalah sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun al-amr, perkara Allah Azza wa Jalla atau perintah Allah Azza wa Jalla yang itu bersifat dini syar'i, itu adalah apa yang Allah telah tentukan dalam syariat, baik terkait perintah dan larangan. Ini yang dimaksudkan terkait dengan hukum-hukum syariat, hukum dan batasan Allah Azza wa Jalla, baik yang tertera dalam Al-Quranul Karim maupun dalam sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan al-amr dalam bab ini, yaitu sekali lagi perkara urusan Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan juga yang kedua terkait dengan
perkara urusan Allah Azza wa Jal yang itu bersifat perintah dan larangan, hukum-hukum dan batasan Allah Azza wa Jal, baik dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya perintah atau perkara Allah Azza wa Jal, jika Allah Azza wa Jal menghendaki sesuatu, Allah Azza wa Jal mengatakan kun, terjadilah, fayakun, maka dia akan terjadi. Ini berkaitan dengan hal yang pertama tadi, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini itu tidak terlepas dari takdir Allah Azza wa Jal, sesuai dengan kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan syariat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sebenarnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita, maksudnya, untuk adil, untuk berbuat ihsan dan ita'i dzil qurba, memberi orang-orang kerabat kita. Sehingga inilah yang dimaksudkan perkara dalam perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani terkait dengan sesuatu yang terjadi atas kehendak dan takdir Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Azza wa Jal terkait hukum-hukumnya, perintah dan larangan. Maka orang-orang yang mutafakkirun, orang-orang yang bertafakkur, memikirkan hal-hal tersebut, itu tidaklah bisa meliputi keduanya. Meliputi apanya? Meliputi rahasia, meliputi hikmah. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, berkehendak hal itu terjadi? Dan juga tidak bisa meliputi secara keseluruhan hikmah-hikmah di balik mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti ini dan melarang dari hal ini. Ini yang dimaksudkan. La yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun. Kalau kita bertafakkur, memikirkan mengapa terjadi letusan gunung misalnya di gunung ini dan gunung ini tidak. Mengapa terjadi banjir di sana dan mengapa tidak di sini? Mengapa fulan A ini sakit? Mengapa fulan ini sehat? Mengapa, hikmahnya apa di balik ini, hikmahnya apa di balik terjadinya ini dan ini seterusnya? Ini tidak ada yang bisa meliputi semuanya ini, orang-orang yang bertafakkur. Karena hikmah Allah sangat luas. Dan kita mungkin tidak bisa memastikan hal tersebut. Begitu pula terkait hikmah-hikmah perintah dan larangan. Iya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmah di baliknya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hukumnya seperti ini dan melarang yang lain hukumnya ini dilarang seperti ini? Itu jelas ada hikmah di balik itu semua. Dan itu semuanya terkait dengan maslahat dan madarat kita sebagai makhluk. Setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada maslahatnya bagi kita. Dan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang dilarang itu sejatinya di balik itu ada madaratnya bagi kita. Itu kita meyakininya. Tetapi belum tentu kita semuanya meliputi, mengetahui seluruhnya. Bisa jadi iya, satu dua ada sesuatu hikmah yang bisa diambil dari sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Karena memang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu mu'allalah. Artinya ada sebab dan hikmah di balik itu. Mengapa Allah SWT melarang ini, memerintahkan ini? Begitu pula Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang menyampaikan syariat Allah Azza wa Jalla. Namun tentunya tidak bisa ihatah. Ihatah itu tidak bisa meliputi seluruhnya. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dengan pernyataannya wala yuhitu bi amrihi al-mutafakkirun. Bukan berarti kita tidak bisa mempelajari hukum-hukum Allah, bukan. Artinya kalau orang ingin mempelajari hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, ya bisa mempelajari perintah
Allah ya bisa, larangan Allah Subhanahu wa taala ya bisa. Apalagi terkait dengan amaliyah yang harus kita kerjakan. Orang yang ingin menegakkan sholat misalnya, maka ya harus tahu bagaimana hukum-hukum sholat. Orang yang ingin mengerjakan puasa, ya harus tahu bagaimana syariat puasa itu, hukum-hukumnya, agar ia bisa menjalankan ibadah itu dengan baik, dengan benar. Orang yang ingin haji misalnya, ingin melaksanakan perintah haji, ya harus tahu ilmunya. Bagaimana haji, bagaimana itu umroh, apa yang harus ia kerjakan, apa yang harus dijauhi. Agar apa? Agar ia bisa menjalankan ibadah amalan tersebut sesuai dengan aturan syariat. Namun terkait hikmah, rahasia di balik mengapa harus seperti ini, mengapa seperti itu, ya kadang tahu, kadang tidak. Itulah yang disebutkan oleh para ulama. Karena tidak semua hikmah-hikmah itu bisa diketahui. Dan hikmah Allah sangat luas. Inilah yang dimaksudkan. Dan ketika kita misalnya mengetahui hikmah atau dibalik sebuah perintah atau larangan, itu justru menambah keyakinan kita terhadap perintah dan larangan Allah Azza wa Jalla, menambah keimanan kita terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian ulama mengatakan, walaupun kita tidak mengetahui hikmah sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, ataupun tidak mengetahui hikmah larangan dari Allah dan Rasulnya, tetapi ada hikmah yang perlu kita patri bersama. Apa itu? Al-imtithal dan al-inqiyad. Artinya seorang hamba benar-benar tunduk dan patuh terhadap Allah dan Rasulnya. Ini adalah sebuah hikmah yang mungkin sering kita lalaikan. Setiap perintah, setiap larangan, maka walaupun kita tidak mengerti apa sejatinya hikmah, mengapa ini dilarang, mengapa ini diperintahkan, tetapi ingat, di situ ada nilai yang perlu kita patri bersama. Apa nilai itu? Al-inqiyadu wal imtithal. Tunduk dan patuh terhadap aturan syariat. Menjadi sosok seorang hamba yang patuh dan tunduk terhadap perintah Allah dan larangan Allah, patuh dan tunduk terhadap perintah dan larangan Rasulullah SAW. Ini adalah value atau nilai yang perlu kita camkan bersama-sama pada setiap amalan kita. Walaupun kita tidak mengerti mengapa Rasulullah SAW melarang seperti ini, mengapa Rasulullah memerintahkan seperti ini, tapi ingat, kalau kita melaksanakannya dan menjauhi larangan beliau, maka ini adalah al-inqiyadu wal imtithal. Benar-benar tunduk dan patuh menjalankan apa yang telah diatur oleh syariat. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Selanjutnya insyaallah ungkapan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani akan kita bahas pada pertemuan yang akan mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dan keyakinan kita kepadanya, menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar meyakini kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mempelajari hal-hal ini, kita berharap bahwasanya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mukmin, yang imannya menjadi tebal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas keimanan dan tauhid dan sunnah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.